Yang mereka memahami masalah ini dengan masalah itu, dalilnya yang ini, kami memahaminya seperti ini, dan akan berbeda pendapat. Dan di antara penyebabnya adalah dan permasalahan-permasalahan yang seluruh ahli fikih itu bersepakat, mahsuratun, itu terbatas. Misalkan kesepakatan ahlul fikih itu sholat itu 5 waktu, ini sepakat semuanya. Dan itu ada kitab khusus yang merangkum ijma' fuqaha. Kitabul ijma' namanya. Itu ijma' seluruh kaum muslimin. Bagaimana ya mereka sepakati, seluruh imam mereka sepakat. Nah, tapi ada nanti poin-poin yang mereka tidak sepakat. Yang mereka memahami masalah ini dengan masalah itu, dalilnya yang ini, kami memahaminya seperti ini, dan akan berbeda pendapat. Dan di antara penyebabnya adalah mereka tidak sama dalam memandang satu nas. Apakah dia sahih ataukah tidak. Ada yang imam yang satu dia mensahihkan, yang satunya belum sampai kepadanya dalil yang lebih sahih. Karena keterbatasan sarana dan prasarana di zaman itu, maka bisa terjadi hal-hal yang sedemikian. Jadi belum sampai dalil yang lebih sahih, sehingga pendapat yang dia pegang, pendapat yang imam tadi pegang, mujtahid tadi pegang, itu masih memakai pendapat yang atau dalil yang masih kurang kuat. Misalkan bisa terjadi. Kalau sekarang gampang, antum tinggal tanya sama kawan antum yang ada kemampuan di situ, ya. Ustadz Anda yang punya kemampuan di sana, tanya bagaimana ini? Dari sisi hadisnya bagaimana? Dari sisi rawinya bagaimana? Dari sisi istinbat dalilnya bagaimana? Ilah hadisnya di mana? Ya, dan seterusnya. Ini memerlukan ilmu khusus, tidak sembarangan orang tahu. Makanya Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita wasiatnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahlu dzikr, ahli Al-Qur'an. Bukan cuman hafal Al-Quran, bukan cuma bisa membaca Al-Quran, tapi ahli. Yang namanya ahli itu apa? Ahli itu tahu semuanya di dalam Al-Quran. Semua perlengkapan untuk memahami Al-Quran dia punya. Bahasa Arabnya bagus, hafalannya bagus, usul tafsirnya tahu dia. Dan untuk memahaminya dia harus tahu hadisnya, asbabun nuzulnya, sejarahnya, bagaimana aplikasinya oleh para sahabat dan seterusnya. Itu harus tahu. Itulah ahlu dzikr. Dan itu belum kita capai semuanya. Kita harus belajar supaya kita bisa masuk ke sana. Bukan malah digembosin. Repot belajar hadis, repot belajar Al-Quran. Nggak usah dipelajari. Jangan dijauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan sunnah. Orang-orang yang berusaha menjauhkannya adalah orang-orang yang mereka tidak mengetahui betapa lezatnya belajar agama. Ya.